Pada pemilu Amerika Serikat November mendatang, sebagian pemilih juga akan menentukan siapa yang akan duduk di lembaga legislatif AS. Apakah Partai Republik yang saat ini jadi mayoritas di Senat akan bisa mempertahankan posisi mereka? Berikut laporan VOA selengkapnya. Pasca konvensi Partai Republik di Charlotte, North Carolina, kontestasi politik di negara bagian ini baru saja dimulai. We're being tested as a country, but I've always run to the fight. Cal Cunningham, anggota Senat negara bagian North Carolina dari Partai Demokrat, adalah salah satu penantang petahana di Senat AS, Thom Tillis dari Partai Republik. I grew up with strong parents and humble people and humble places. Kombinasi antara daerah pedalaman, kota, dan daerah hunian pinggir kota, North Carolina adalah indikator ideal untuk membaca suhu politik AS. North Carolina is very much a microcosm of the nation as a whole because our state is very bitterly divided. It's that last sliver of persuadable voters that could flip from one side to the other that really makes North Carolina as competitive as any place else in the country. Jajak pendapat menunjukkan Cunningham unggul 5 poin dibanding Tillis. Presiden AS Donald Trump jadi pemain kunci dalam persaingan ini. The national dynamics plays out here in North Carolina, particularly for the U.S. Senate race, just because Thom Tillis was so closely aligned to President Trump before COVID. But when COVID hit, he kind of started to tack more towards the middle, not really talking about Donald Trump. Virus corona juga jadi isu penting di Iowa, di mana Senator Partai Republik Johnny Ernest dukungannya hanya berselisih tipis dengan penantang Demokrat Theresa Greenfield. Menurut analis, di tengah pandemi, isu nasional akan lebih berperan dalam menentukan pemilihan Senat pada musim pemilu kali ini. We're waiting to see how folks either defend the president in his handling of the coronavirus pandemic or whether they're trying to distance themselves a little bit, and that'll depend on how much it's impacted the state. Saat ini, Partai Republik memegang mayoritas Senat AS dengan menduduki 53 kursi, sementara Partai Demokrat 45 kursi dan 2 kursi independen yang biasanya bergabung dengan Partai Demokrat. Ada 33 kursi Senat yang akan diperebutkan bersamaan dengan pemilihan Presiden AS November mendatang. 2 kursi Senat diperebutkan dalam pemilihan luar biasa, yaitu di Arizona mengikuti meninggalnya John McCain pada 2018 lalu, dan di Georgia karena pengunduran diri Johnny Isakson dengan alasan kesehatan. Ke-35 senator yang terpilih ini nanti akan mengabdi hingga 2027 untuk masa jabatan selama 6 tahun. Di negara bagian Maine, Susan Collins yang dikenal dengan pilihannya untuk mengonfirmasi Jaksa Agung Brett Kavanaugh dan membebaskan Trump dalam sidang pemakzulannya awal tahun ini, tertinggal dari Sarah Gideon yang berhasil menggalang kas kampanye jutaan dolar berkat pilihan kontroversial Collins tersebut. Tapi di Alabama, Tommy Tuberville dari Partai Republik yang mendukung Trump mendapat dukungan besar-besaran dan unggul jauh dari saingannya petahana Doug Jones dari Partai Demokrat. And it's all going to come down to turnout, and especially in places where Trump surprisingly won in 2016, and those abilities of those senators to use their state dynamics independently from the nationalized Trump election. Partai Demokrat juga berharap untuk bisa memenangkan kursi Senat dari Colorado dan Arizona. Bila itu terjadi, maka Partai Demokrat bisa merebut suara mayoritas Senat. Demikian laporan VOA.